kenal, saya Dahnia Anissa dari Pusham dan selamat datang di podcast Pusham yang merupakan rangkaian kegiatan dari Safari Ham 2024 oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Pada podcast kali ini merupakan kedua kalinya kami bisa berbincang-bincang kembali dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Triwahyuliswati MPD. Terima kasih banyak Ibu, selamat datang. Sama-sama Mbak Nia. Iya, luar biasa banget ini kami bisa kehadiran kembali. Iya. Seorang yang luar biasa, Ibu Liswati. Dengan senang hati. Luar biasa. Antusias sekali ya Bu untuk bisa membagikan ilmu kepada kami semua di sini. Betul, karena ini sebagai salah satu bentuk advokasi dari dinas kami kan, salah satunya melalui podcast seperti ini. Betul, betul. Emang ini juga kesempatan yang luar biasa juga untuk kami bisa membagikan ilmu untuk lebih luas ke masyarakat umum dari berbagai usia dan dimanapun mereka berada ya Bu ya. Betul. Baik, topik yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait peran DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana dan perdagangan orang atau kita biasa sebut sebagai TPPO di wilayah Jawa Timur. Berbicara terkait topik TPPO yang sedang viral belakangan ini ya Bu di Indonesia yang saya ketahui, yaitu terkait keterlibatan beberapa perguruan tinggi dalam jaringan TPPO dan mereka itu berkedok sebagai membuka kesempatan bersekolah di luar negeri, kemudian magang di luar negeri sambil bekerja seperti itu. Nah, itu cukup memprihatinkan sebenarnya. Betul sekali. Baik dari sudut pandang sosial maupun dari sudut pandang pendidikan begitu ya Bu. Betul. Nah, tapi sebelum kita membahas itu, sebenarnya topik TPPO ini apa sih Bu? TPPO itu sendiri tuh apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan singkat. Baik, terima kasih Mbak Nia. Jadi dengan kasus viral yang belakangan melibatkan 33 perguruan tinggi yang sekarang lagi marak gitu ya. Ini memang suatu hal yang ironis begitu, di mana TPPO ini justru yang disasar adalah para insan cendekia gitu. Artinya mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi berkualitas juga gitu. Jadi berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Mbak Nia, bahwasanya TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, jadi ada direkrut, ada diangkut, ada ditampung, jadi penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang yang disertai dengan ancaman, kekerasan, atau penggunaan kekerasan, bahkan penculikan gitu, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau yang dalam posisi rentan begitu. Jadi penjeratan hutang ini juga salah satunya memberikan bayaran atau manfaat kan gitu, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang dimaksud begitu. Jadi baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Nah, salah satunya yang sekarang lagi viral itu terjadinya antar negara. Tujuannya apa? Tujuannya untuk eksploitasi gitu, atau mengakibatkan seseorang menjadi tereksploitasi. Saya yakin dari seluruh mahasiswa yang berada dalam kasus ini di awal mereka tidak mengetahui, karena untuk bisa berangkat ke sana mereka juga dengan pembiayaan yang cukup mahal dalam tanda kutip untuk ukuran mahasiswa kan begitu. Iya, jadi iya, gitu ya, jadi pengertian secara letterlexnya sesuai undang-undang seperti itu. Jadi dimulai dari perekrutan sampai dengan memberikan ancaman dan sebagainya tadi begitu. Baik Bu, kalau misal dari sudut pandang pengertian seperti itu, namun kalau misal kita melihat dari kegiatan-kegiatan secara di lapangan begitu Bu betul. ya. Nah, kegiatan apa aja sih Bu yang sebenarnya bisa dikategorikan sebagai TPPO ini? Iya, jadi menurut undang-undang juga Mbak, bahwasanya memang sandaran hukum kita kan ada pada undang-undang yang saya sebutkan tadi, nomor 21 tahun 2007,
bahwasannya apa saja yang dikategorikan dalam bentuk TPPO ini yang harus kita waspadai dan cermati, apalagi buat adik-adik mahasiswa begitu ya, jangan serta-merta tergiur dengan exchange mahasiswa ataupun dengan cara yang mudah bisa konversi SKS seperti itu. Saya rasa itu harus benar-benar dilihat betul begitu. Jadi yang dikategorikan dalam TPPO itu ada 3. Jadi ada pertama proses, yang kedua adalah cara, yang ketiga adalah eksploitasi. Jadi apa yang dimaksud dengan proses ini yang tadi saya sebutkan. Jadi ada tindakan perekrutan, pengangkutan. Pengangkutan ini kan memindahkan posisi yang bersangkutan. Dia berada ditampung di penampungan. Terus berikutnya pengiriman ke tempat tujuan, dan biasanya ada juga yang disertai dengan ancaman kan begitu, atau penggunaan kekerasan, atau bahkan sampai penculikan gitu. Jadi itu semua masuk di dalam proses penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan. Nah, mahasiswa ini yang kasus ini termasuk di situ kan, penipuan gitu, atau penyalahgunaan kekuasaan pada posisi rentan. Jadi di sini kelompok mahasiswa yang berada di Jerman itu mereka sudah dalam kategori yang dalam posisi rentan gitu. Jadi bukan penjeratan hutang kan mereka, tapi ada juga yang kasusnya dimulai dengan penjeratan hutang. Jadi tidak disadari oleh si mahasiswa ataupun bukan begitu ya, dengan cara diberikan pinjaman uang. Akhirnya dia akan secara ini terjerat, merasa terjerat untuk bisa harus membayar gitu. Juga ini untuk apa ya, memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali gitu. Itu tadi gitu, atas orang lain yang berada di dalam perekrutannya itu. Makanya kita harus waspada terhadap proses itu. Sedangkan yang kedua, caranya itu bermacam-macam kan ya. Ada ancaman kekerasan, ya ada penculikan, penyekapan tadi, iya, pemalsuan, iya, penipuan, juga penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Jadi dalam posisi ini mahasiswa yang kita bahas di awal tadi termasuk posisi rentan. Penjeratan hutang ini otomatis untuk para pegawai migran, kalau boleh saya sebut, yang dalam tanda kutip berada pada taraf ekonomi yang rendah gitu, sehingga dengan cara penjeratan melalui pemberian pinjaman sehingga terjerat dalam hutang yang dimaksud begitu, sehingga pihak pemberi hutang itu bisa mengendalikan terhadap yang bersangkutan. Itu Mbak Nia untuk cara-caranya gitu ya. Sedangkan eksploitasi yang ketiga itu tindakan yang tanpa persetujuan korban tentunya. Kalau dengan persetujuan tentu korban nggak akan bersedia gitu ya. Tapi ini pasti tindakannya tanpa persetujuan para korban, yang meliputi banyak hal gitu ya, seperti tidak terbatas pada, mohon maaf kalau saya boleh sebut, pelacuran begitu, kerja dengan pelayanan paksa, itu kan termasuk ya, yang mahasiswa itu adalah kerja dengan pelayanan paksa karena pekerjaan yang dia maksud itu tidak sesuai dengan keahlian mereka gitu. Artinya hanya diambil tenaganya untuk bekerja secara paksa. Itu juga mengarah ke perbudakan, juga praktik-praktik perbudakan itu yang serupa penindasan gitu ya, terjadinya pemerasan. Nah, ini termasuk dalam berbagai pemanfaatan fisik dari si korban begitu, baik itu seksual dan reproduksi. Bahkan kalau yang dipekerjakan sebagai pekerja komersial gitu ya, kan otomatis dia akan terjadi kekerasan seksual dan reproduksi pada yang bersangkutan. Nah, tentu saja ini adalah kegiatan yang melawan hukum begitu, memindahkan atau mentranspalasikan
bahkan organ tubuh mereka gitu ya. Jadi diiming-imingi bekerja dengan upah yang tinggi tanpa keahlian. Ternyata di sana organ-organ tubuhnya yang diinginkan oleh mereka para pengeksploitasi itu. Jadi kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial itu menjadi dasarnya untuk mereka yang bermaksud memang eksploitasi begitu. Jadi seperti itu Mbak Nia, tiga hal bentuk dari TPPO itu sendiri gitu. Baik, 3 hal bentuk TPPO sendiri sudah sangat luas ya Bu Iya ya. Dan betul, memang modusnya juga bermacam-macam bermacam-macam itu. gitu. Nah, kita Saya kalau yakin kalau di kalangan teman-teman mahasiswa pasti eh, kan kalangan terpelajar gitu ya, dia masuknya pasti smoothing sekali gitu ya, sehingga para mahasiswa tidak menyadari bahwa itu adalah sebagai jalan masuknya para pengeksploitasi ini gitu. Iya, Nah, kalau dari berbagai modus yang ada gitu ya Bu, sebenarnya iya, kalau misal kita bisa melihat indikator potensi suatu kegiatan ini termasuk TPPO gitu, iya. itu seperti apa ya Bu? Nah, kalau yang berpotensi TPPO ini kita dari yang kita bahas tadi sebenarnya bisa kita Iya, lihat gitu ya. betul. Jadi indikatornya itu menawarkan Iming-iming. bekerja di luar negeri dengan proses yang mudah, Mudah. dengan gaji yang besar gitu tanpa spesifikasi keahlian tertentu begitu. Nah, biasanya mereka menawarkannya ke ASEAN kan gitu. Ternyata ini hanya untuk transit, padahal mereka dikirimnya ke Timur Tengah. Nah, itu kan banyak juga korban yang dijanjikan bekerja di Malaysia gitu. Pada kenyataannya mereka dibawa ke Timur Tengah. Itu sebagai salah satu indikatornya. Bisa juga menikah dengan pria kaya dari negara lain ini. Nah, pelecehan seksual itu terjadi saat mereka berstatus suami istri dalam tanda kutip tidak resmi dokumen negara gitu karena mereka memanfaatkan visa kunjungan. Nah, ini para cewek-cewek atau para gadis-gadis yang ada di seluruh Indonesia perlu waspada gitu ya Betul. dengan jangan melihat oh ini bule, oh kaya gitu ya. Tapi dampak di balik itu luar biasa gitu. Sekarang kan trennya pada cari pria-pria bule nih Pria, para betul, mahasiswa gitu mahasiswa yang ya cari gitu. jodohnya dari luar negeri gitu Iya, ya Bu jadi ya. tren kan terakhir Betul. ini gitu. Itu ternyata Iya, bahaya kalau misal iya, kita nggak benar-benar betul. memperhatikan gitu ya Bu ya. Terus ada lagi yang ketiga itu eksploitasi anak buah kapal. Oh Jadi iya. ini juga korban akan ditempatkan di kapal gitu ya yang tidak memiliki izin dan diharuskan mereka bekerja 10 jam lebih gitu, di atas 10 jam gini. Korban kan otomatis tidak dipulangkan dan pasti juga kalau minta pulang paksa begitu dia akan diturunkan di negara lain. Kan mereka nggak ada pilihan nih, mau Iya, nggak mau ya harus harus dia melakukan. lakukan hal yang berat tadi gitu. Jadi tetap waspada untuk semuanya akan janji-janji manis bekerja di sebagai anak buah kapal. Biasanya dijanjikan kapal pesiar yang Betul. luar biasa. Terus yang keempat ini banyaknya kawin kontrak Mbak Nia. Kawin Nah, ini kontrak. yang harus diantisipasi para mahasiswi perempuan di Mahasiswa seluruh perempuan. Indonesia gitu ya. Jadi pelaku-pelaku dari Timur Tengah ini untuk menghindari praktek yang menggunakan kedok agama gitu ya, untuk menghindarkan praktek zina, sehingga banyak melakukan perkawinan kontrak. Nah, ini yang paling dirugikan adalah para perempuan-perempuan Indonesia gitu. Nah, mereka hanya menikah dengan perjanjian pada batas waktu tertentu. Setelah itu ya goodbye gitu ya, nggak ada pertanggungjawaban baik secara moral maupun material. Nah, ini makanya kerugian itu kan diderita tetap oleh perempuan-perempuan Indonesia. Hanya sekedar ingin menikah dengan pria bule kan begitu. Nah, ini perlu diwaspadai gitu. Terus yang kelima ada lagi Mbak untuk praktek kerja lapangan ya Iya. seperti kasus yang sekarang viral gitu ya, merekrut mahasiswa yang mana berkedok magang namun pada kenyataannya dipekerjakan sebagaimana buruh gitu Iya, ya. betul. Jadi tidak sesuai dengan
keilmuan mereka, tidak sesuai dengan keahlian mereka gitu. Jadi itu berikutnya yang keenam, ini ada pekerja ilegal. Pekerja ilegal ini biasanya masuknya melalui jalur perbatasan, Mbak, menggunakan kapal gitu. Jadi untuk ilegal ini mereka kebanyakan gitu ya. Jadi anak-anak putus sekolah atau anak-anak tidak sekolah gitu. Jadi mereka diiming-imingi gaji yang besar tanpa syarat yang sulit, tapi dibuat kontrak bahwa nanti di sana saat gajian uangnya akan dipotong. Nah, seperti itu. Ini banyak sekali terjadi kasus-kasus PMI, pegawai migran Indonesia, yang akhirnya dipulangkan, kita bawa pulang kembali karena ketidaktahuan mereka gitu. Terus yang terakhir itu ini berkedok perusahaan gitu ya. Jadi scam, perusahaan yang scam ya, jadi penipuan lah gitu gampangnya, bahwa penawaran kerja melalui media sosial sebagai eh, operator ataupun CS, ataupun pada kenyataannya itu hanya perusahaan scam. Jadi mereka hanya diminta sebagai jaringan untuk membohongi korban melalui eh, daring ya, tanpa bertatap muka. Ini juga bisa terjadi. Bahkan mereka juga bisa dipekerjakan, dipaksa dalam komplotan membantu mereka untuk membohongi si korban agar mau transfer. Nah, ini suatu jaringan gitu. Jadi makanya kita harus selalu waspada gitu ya terhadap iming-iming yang semuanya tidak masuk akal gitu, tidak realistis gitu. Jadi dapat kiriman paket dari luar negeri, terus berikutnya yang terganjal bea cukai. Nah, ini jangan dipercaya gitu. Jadi nggak ada bule-bule di sana yang dengan serta-merta mengirimkan barang-barang mahal, barang-barang branded yang dengan alasan tertahan. Nah, itu suatu jaringan. Banyak eh, korban perempuan-perempuan, tidak hanya gadis gitu ya, termasuk ibu rumah tangga dan juga karyawan gitu ya, yang masuk dalam perangkap mereka, bahkan mentransfer uang itu hingga di atas ratusan juta gitu ya. Jadi ini yang Cukup ini ya Bu, iya, pada yang dampaknya dia luar bidik biasa. memang tidak perempuan yang biasa kan, berarti gitu, perempuan-perempuan yang memang punya ekstra, punya kelebihan pada potensi dirinya gitu. Iya, Baik-baik. itu Mbak. Jadi indikator-indikatornya. Jadi indikator itu sebenarnya kita bisa melihat ya Bu ya di Iya, lingkungan jadi sekitar, bahkan sering juga ditawarkan ke kita. Mungkin penonton drama juga merasa, oh iya kemarin ditawarin ini, oh iya kemarin ada gini tetanggaku atau temanku kayak gini. Ternyata itu juga salah satu bentuk dari nah, TPPO yang kalau misal kita lihat tuh iming-imingnya selalu wah gitu iya ya, betul. mudah, Iya kemudian betul. diberikan hadiah yang luar biasa, kemudian Iya. apalah itu gitu, banyak sekali. Dan banyak dari kita yang memang masih tergiur ya Bu ya. Iya, betul. Dari modus-modus yang saya Iya, sampaikan tadi kan, indikatornya kan mereka pasti tidak menerima upah. Kalaupun betul, upah kan nanti pasti dianggap ini untuk biaya perjalanan dia betul, selama dia di penampungan dan betul. sebagainya gitu. Jadi mereka tidak bisa mengelola upah dia sendiri dengan pekerjaannya dia yang sedemikian berat gitu ya. Iya, Jadi itu indikasinya, indikatornya bahwa ini ada jeratan hutang gitu. Jadi betul. mereka dijerat dengan hutang itu sehingga dia nggak bisa. Artinya janji gaji besar itu tidak ada gitu. Jadi eh, indikator yang lainnya juga pembatasan, perampasan kebebasan untuk mereka, pergerakan mereka itu juga diawasi kan gitu. Tidak boleh mereka berhenti bekerja, jadi kerja paksa lah gitu ya. Jadi itu. Jadi banyak indikator-indikator yang apa ya, yang dari modus tadi, indikator-indikatornya kan Banyak banyak sekali. sekali gitu. Iya, betul Di sekali. antaranya yang saya sebutkan tadi gitu ya. Betul. Itu juga mungkin tambahan wawasan buat teman-teman semua yang akhirnya Iya, bisa melihat bahwa dan bisa aware, bisa waspada juga betul, dengan diri betul. sendiri dan dengan lingkungannya gitu, bahwa oh jangan-jangan ini akan mengarah ke TPPO nih gitu kan. Jadi Iya, kita juga harus lebih waspada dan menelaah kembali kalau sesuatu yang menggiurkan betul. ditawarkan di Betul. depan itu
Jadi jangan-jangan apa nih gitu ya Jadi kan. biasanya indikator yang lain lagi mereka tidak dilengkapi dengan dokumen kependudukan yang legal gitu. Jadi pasti dokumen mereka itu ilegal gitu, bisa saya sebutkan palsu gitu ya, baik visa, paspor dan lain-lainnya, karena pada umumnya mereka juga usianya kan usia usia yang belum memenuhi syarat untuk sebagai pegawai migran gitu. Jadi gitu, anak-anak tidak sekolah, anak-anak putus sekolah itu sasaran mereka. Utamanya lokusnya di Provinsi Jawa Timur itu daerah-daerah tertentu ada yang sangat banyak sekali gitu pegawai migran ini. Baik Bu, kalau melihat dari berbagai modus dan juga indikator-indikator yang biasa terjadi di Iya, lingkungan sekitar gitu. Kalau misalnya kita melihat bagaimana peran DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam mengantisipasi atau mencegah dan juga menanggulangi TPPO di iya, Jawa Timur ini dari perspektif perlindungan terhadap perempuan, itu betul. seperti apa, Bu? Baik. Jadi ini teman-teman semua bahwasanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan itu dengan cara ini saya ingin makin populer gitu ya, makin diketahui khalayak ramai. Biasanya menyebutkan nama dinas saja susah kan gitu ya, karena terlalu panjang. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan atau DP3AK. Nah, dalam upaya kami bagaimana DP3AK ini mengantisipasi atau menanggulangi TPPO dari perspektif tentunya perlindungan terhadap perempuan gitu ya Mbak. Jadi tentunya yang pertama ini adalah pemenuhan kebutuhan korban TPPO. Kami punya UPT, jadi UPT kami adalah UPT PPA DP3AK Provinsi Jawa Timur. Ini kami memiliki 8 layanan gitu. Jadi mulai penerimaan, pengaduan, penjangkauan korban, pemberian layanan kesehatan dasar juga ada di kami gitu. Jadi layanan penguatan psikologis, konsultasi bagian hukum gitu, shelter sementara untuk mereka transit dan mengkoordinasikan pemenuhan hak korban dengan lembaga-lembaga lain nanti kalau sudah kita terminasi istilahnya, kita udah selesai nih layanan 8 layanan itu. Maka dari itu ini upaya Pusam ini luar biasa begitu ya, nanti bisa bersinergi tadi terhadap layanan tadi, mungkin terhadap kesehatan dasarnya, terhadap penguatan psikologisnya Baik, gitu, konsultasi bantuan hukumnya baik. gitu. Jadi ini sangat membahagiakan Baik, gitu. kami juga pastinya bisa berkontribusi langsung juga merupakan suatu kebanggaan juga, Bu. Iya, Selain untuk betul. bisa berkontribusi dengan mitra pemerintahan juga langsung berkecimpung dengan masyarakat Betul. gitu. Langsung berdampak. Betul. Ya. Nah, Pusam Ubaya yang tadi juga udah disebutkan oleh Ibu Liswati sudah mengambil bagian dalam pencegahan dan pemberdayaan perempuan untuk mencegah perempuan menjadi korban TPPO ini. Namun apakah selain dari Pusam Ubaya ini, adakah pihak-pihak lain Bu yang terlibat dalam program kerja DP3AK ini terkait Iya, dengan TPPO ini, Bu? betul, pastinya gitu ya. Jadi setelah selesai kami memberikan pelayanan kepada korban TPPO, selanjutnya kita harus fasilitasi pemulangan mereka gitu ya. Tentunya ini kita tidak bisa sendiri, kita harus bekerja sama dengan Disnaker, juga Dinas Sosial gitu. Yang berikutnya juga menyusun kebijakan terkait gugus tugas TPPO ini di Provinsi Jawa Timur, itu salah satunya. Dan yang penting seperti ini dalam podcast kita dengan Pusham kali ini kesempatan saya melakukan sosialisasi secara masif begitu ya kepada Sekali. masyarakat, calon PMI harus berhati-hati gitu. Betul sekali. Jadi tentunya menyusun media komunikasi, informasi dan edukasi itu yang apa yang sangat kita dalam bermitra ini kan bisa kita Bisa terus melakukan. kembangkan begitu. Kemudian Bu, bagaimana kerja unsur-unsur masyarakat gitu dalam
menangani kasus ini bersama dengan DP3AK? Iya, jadi DP3AK kan seperti kita ketahui berjejaring ya. Salah Betul. satunya adalah dengan Pusam Upaya ini Betul. gitu. Jadi jejaring DP3AK ini sesuai SK Gubernur memang beranggotakan dari perangkat daerah terkait gitu. Jadi OPD-OPD terkait di Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi, Dinas Sosial, juga UPT PPA, Dinas Perhubungan, Rumah Sakit Pemprov, juga Dinas Kominfo tentunya. Jadi percepatan informasi kami dibantu oleh Dinas Kominfo. Sedangkan instansi vertikal tentunya kita dengan kantor imigrasi, Kanwil Hukum dan HAM tentunya gitu ya. Jadi dengan aparat penegak hukum APH di sini tentunya Polda Jatim begitu dan Kejaksaan Tinggi. Jadi dari APH juga. Terus dari jejaring kita gitu para organisasi perempuan gitu. Terus ada BKOW ini Badan Kerjasama Organisasi Wanita gitu dari banyak lagi gitu jejaring kita di Dinas DP3AK. Karena memang untuk topik TPPO ini ya Bu, Iya, tindak betul. pidana perdagangan orang ini sesuatu yang kompleks Betul sekali. dari berbagai sudut pandang, dari berbagai kalangan, dari berbagai Ya, sisi itu cukup kompleks. Jadi memang tidak bisa kalau kita bergerak sendiri ya Bu. betul Kita harus sekali. melibatkan banyak Iya, mitra, banyak pihak jejaring. iya, Kita harus bekerja sama bersama gitu ya betul, Bu. betul sekali Mbak Nia. Nah, kemudian Bu, regulasi apa saja Bu yang menjadi dasar dari DP3AK Provinsi Jawa Timur ini untuk menjadi bagian dari gerakan anti TPPO? Nah, ini kalau kita bicara regulasi, sebenarnya regulasi itu sudah sangat banyak gitu yang mengatur Mbak Nia gitu. Betul. Cuman ya itu tadi, ini yang banyak belum diketahui gitu. Jadi ada 10 regulasi yang kita punya berkaitan dengan TPPO ini gitu. Yang pertama tentunya yang paling tinggi adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Ini tentang perlindungan anak itu. Terus yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun Nomor 21 tahun 2007. Ini tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jadi undang-undang TPPO itu ada sendiri juga selain undang-undang perlindungan anak. Jadi ini kan dari dua undang-undang ini sudah sangat kuat gitu ya. Terus diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 4 itu tahun 2008 ini tentang pornografi. Nah, karena ya ini suatu apa ya rantai yang tidak bisa dipisahkan gitu dengan pornografi. Terus yang keempat, ini ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2017. Ini tentang perlindungan pekerja migran Indonesia gitu. Yang kelima, itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Ini tentang tindak pidana kekerasan seksual gitu. Jadi dari undang-undang itulah kita bersandar gitu. Yang keenam, ini ada Perpres nomor 69 tahun 2008. Ini tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Karena ini tidak hanya di Jawa Timur saja gitu. Jadi sudah seluruh provinsi di Indonesia gitu. Yang ketujuh ini ada Perpres nomor 49 tahun 2023. Ini tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 26 yang 2008 tentang pembentukan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang. Yang kedelapan, ini Ibu Gubernur juga sangat support dengan mengeluarkan perda di Provinsi Jawa Timur nomor 9 tahun 2005. Ini tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Untuk yang kesembilan Mbak Nia, ini ada perda lagi dari Pemprov Jatim nomor 2 tahun 2022. Nah ini khusus tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi Ibu Khofifah Indar Parawansa sangat support terhadap kita gitu ya. Bagaimana melindungi pekerja-pekerja migran Indonesia gitu. Yang ke-10 ini ada Kepgub atau Keputusan Gubernur itu nomor 188. Ini tentang gugus tugas pencegahan
dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Jawa Timur. Begitu periode tahunnya 2003-2024. Jadi masih sampai dengan akhir tahun nanti gitu. Jadi itulah 10 yang menjadi sandaran hukum kita gitu dalam melaksanakan tugas terkait TPPO ini gitu. Baik, Bu. Sudah ada regulasi yang jelas dan kuat Iya, sekali ya, betul, Bu. betul. Dan dengan berbagai jejaring yang dimiliki oleh DP3AK gitu. Iya, Namun ketika pelaksanaannya di lapangan gitu, pelaksanaan program anti TPPO ini, apakah ada hambatan-hambatan yang ditemui, Bu, dalam bekerja bersama dengan jejaring dan juga bersama masyarakat untuk betul. mengantisipasi dan menangani maupun menanggulangi TPPO ini, apakah ada hambatan-hambatan yang berarti begitu, Bu? Iya, tentu saja banyak sekali hambatan Banyak yang kita sekali hadapi ternyata. gitu ya, karena letak demografi Provinsi Jawa Timur itu dengan 38 kabupaten kota yang bersebar dari timur ke barat begitu, dengan culture yang berbeda juga begitu. Jadi yang menjadi kendala yang pertama adalah tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentunya tentang bahayanya perdagangan orang atau anak ini yang masih cukup rendah. Makanya dengan harapan dengan Pusham ini sebagai salah satu bentuk pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya perdagangan orang ini gitu. Terus yang kedua Mbak Nia, ini adalah di mana pada saat korban itu tidak mau melapor begitu. Nah, korban tidak merasa bahwa dirinya ini sebagai korban gitu. Ini juga masih banyak terjadi. Jadi dia tidak merasa, ya sudah, memang ini tanggung jawab saya yang harus saya selesaikan gitu. Mereka tidak merasa sebagai korban itu. Terus yang ketiga, pola perdagangan manusia ini kan mereka sangat variasi gitu. Mereka selalu mengubah strategi, mencari dari satu tempat ke tempat lainnya begitu, dari seluruh provinsi di Jawa Timur ini gitu. Terus yang berikutnya tentunya eh, koordinasi antar instansi ini perlu dioptimalkan, karena eh, kita kan di provinsi dengan daerah ini juga perlu koordinasi yang baik gitu, antara OPD di daerah maupun di provinsi. Ini juga perlu secara bersama-sama berkomitmen gitu ya untuk bisa menyelesaikan masalah TPPO ini gitu. Iya. Jadi juga kurangnya sosialisasi di tingkat pemangku kepentingan gitu, baik tingkat pusat maupun daerah. Jadi ini yang perlu pemahaman di sini. Makanya dengan senang hati saya menyampaikan bahwasanya ini adalah salah satu upaya kita bagaimana kita mensosialisasikan ini gitu, biar tidak lagi terjadi bahwa mereka tidak merasa sebagai korban gitu. Juga ini untuk APH belum sepenuhnya menurut kita ya, belum sepenuhnya serius memperjuangkan hak korban begitu. Jadi restitusi dalam konteks hukum gitu ya adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelaku tindak pidana. Mestinya apabila itu pelaku tindak pidana ini kan selalu angkat tangan gitu ya, selalu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap para korban ini. Nah, makanya ini perlu dari teman-teman APH gitu ya, dari kepolisian dan kejaksaan untuk berkolaborasi gitu di dalamnya. Jadi Betul sekali. melibatkan mereka ini yang mungkin menjadi juga kesulitan untuk kita gitu. Baik. Jadi Dalam proses yang cukup banyak hambatan sebenarnya, Bu, iya, tantangannya luar biasa tantangannya, gitu ya, Bu. iya betul, Padahal ini topik yang rentan juga ya, Bu ya, dan iya penting betul. sekali gitu. Nah, Jadi isu strategis betul, kalau boleh disebut isu seperti itu. strategis. Iya. Nah, untuk menghadapi tantangan dan hambatan yang seperti Ibu jelaskan tersebut tadi, apakah ada strategi khusus dari DP3AK Provinsi Jawa Timur dengan sebagai unsur pemerintahan dan juga Betul. menggandeng masyarakat dan beberapa mitra gitu? Apakah ada strategi khususnya, Bu? Iya, terima kasih Mbak Nia.
Jadi seperti saya sampaikan bahwasanya kita ini punya program Sapa DP3AK. Nah, di sanalah tempat kita advokasi untuk seluruh masyarakat di Jawa Timur gitu. Akan tetapi kadang memang materi yang kita sampaikan ini belum menyasar peserta yang tepat begitu kalau mereka tidak menyadari dan mau bergabung mengikuti kegiatan kami secara daring soalnya begitu. Terus yang kedua, ini peningkatan upaya pencegahan TPPO ini salah satunya tadi melalui sosialisasi advokasi melalui Sapa DP3AK itu, penyuluhan KIE itu, jadi itu kita lakukan. Yang kedua tentunya ini penguatan kelembagaan gugus tugas TPPO, Mbak. Jadi gugus tugas ini yang perlu terus dikuatkan gitu. Terus yang ketiga tentunya penguatan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial ini perlu untuk para korban TPPO. Terus yang berikutnya lagi, tentunya kami harus meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan semua OPD, APH, dan jejaring kita gitu ya. Salah satunya dengan Pusham ini gitu ya. Jadi ini sebagai salah satu alternatif terbaik untuk bisa menjadi memperkecil tantangan kita gitu ya. Jadi itu. Baik Bu, luar biasa sekali. Nah, dari berbagai eh, hambatan yang sudah ada, yang ada gitu, hambatan yang ada, Iya, kemudian dan strategi-strategi khusus dari DP3AK iya. yang mungkin sudah dilakukan dan yang akan dilakukan gitu. Dari berbagai permasalahan yang ada juga gitu. Apa harapan Ibu atau harapan dari DP3AK sendiri ke depannya khususnya untuk lembaga akademisi? Baik, terima kasih Mbak Nia. Jadi DP3AK ini punya harapan yang besar tentunya terkait penanganan TPPO gitu. Harapan kami kepada lembaga akademis salah satunya upaya ini dapat membantu kami gitu ya melalui pencegahan gitu yang disosialisasikan kepada mahasiswa secara masif begitu. Jadi karena dari awal pembicaraan kita itu sasaran mereka yang paling besar itu adalah teman-teman mahasiswa gitu dan anak yang tidak sekolah atau putus sekolah gitu. Jadi itu udah dia dengan mudah bisa masuk begitu. Kemudian harapan saya dari rekan-rekan akademisi di kampus ini bisa membuat penelitian begitu atau bahan kajian sehingga saya bisa mendapatkan informasi gitu bagaimana rencana tindak lanjut saya ke depan atau kami ke depan dari DP3AK ini supaya tepat sasaran tentunya. Nah, ini harapan saya Mbak Nia dan seluruh teman-teman di Pusham ini melakukan penelitian dan kajian soal itu gitu. Saya tunggu gitu hasilnya. Siap, Bu. Iya. Baik, luar biasa. Memang untuk menghadapi topik TPPO ini ya Bu, Iya, perdagangan orang tidak mudah yang iya pasti. betul. Dan langkah awal yang bisa kita lakukan yang pasti dengan sosialisasi. Iya, Seperti yang kita lakukan di sini teman-teman. iya, Seperti yang kita lakukan di sini untuk membahas lebih dalam terkait betul. bahayanya, kemudian dari modusnya seperti apa, indikator-indikator yang bermunculan di Iya, sekitar kita itu seperti harus apa. diwaspadai. Betul. Dari sosialisasi ini sendiri harapannya teman-teman semua juga lebih aware Iya, terhadap lingkungan kita, terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan kita. Ada betul orang-orang sekali. yang menurut kita rentan, ada potensi TPPO terhadap seseorang atau terhadap ya lingkungan sekitar. Kita harus aware gitu. Yang utama Betul, memang kita harus aware, dan untuk meningkatkan awareness dari lingkungan itu memang harus dari diri kita sendiri. betul. Betul ya Tepat Bu ya? sekali. Betul. Iya. Yaitu mungkin barangkali bisa disampaikan Bu untuk terutama mahasiswa-mahasiswa mahasiswa-mahasiswa yang pastinya mudah untuk menjangkau podcast kita, yang mana ini akan disebarluaskan di official YouTube kami, di sosial media kami.
pasti akan mudah terjangkau oleh mahasiswa-mahasiswa juga di seluruh Indonesia gitu. Barangkali ada pesan dan harapan yang bisa diberikan untuk mahasiswa, Bu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Nia. Jadi untuk seluruh adik-adik mahasiswa tidak hanya di Provinsi Jawa Timur tapi di seluruh Indonesia, harapan saya dengan menyaksikan podcast ini gitu. Jadi membuat pemahaman tersendiri begitu untuk antisipasi agar tidak lagi menjadi korban TPPO karena tidak hanya yang dipergikan ke luar negeri, penampungan di dalam negeri pun juga banyak gitu ya, yang diiming-iming gaji tinggi, ditaruh penampungan, ternyata dipaksa untuk melakukan pekerjaan seks komersial, salah satu contohnya itu juga banyak terjadi. Makanya harapan saya adik-adik mahasiswa semuanya gitu ya peduli gitu terhadap diri dan lingkungannya gitu. Jadi apabila melihat tindak TPPO ini meskipun tidak sebagai korban, harapan saya gitu bisa melaporkan ke Dinas DP3AK begitu agar kami bisa dengan cepat memberikan layanan gitu. Karena bahaya sekali kalau korban tidak merasa bahwa dirinya sebagai korban gitu. Jadi harus ada awareness dari lingkungannya gitu ya yang bisa membantu dengan cepat. Itu harapan saya. Betul sekali. Jadi kalau misal korban tidak bisa bergerak, kita yang ada Iya. di sekitar korban yang Iya, bisa bergerak, harus kita menolong. harus bergerak Iya, ya Bu ya. Harus iya, menolong, betul. harus melaporkan, harus Iya, segera bertindak. betul sekali Betul Mbak sekali. Nia. Baik, luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini Bu, topik Iya. terkait peran DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di wilayah Jawa Timur khususnya. Iya, iya Mbak Nia. Terima kasih banyak kembali kami sampaikan kepada Ibu Liswati yang sudah nggak bosan-bosan ya ngobrol di sini bersama Senang sekali ya. bagi-bagi ilmu buat teman-teman Iya, semua, buat betul. penonton dimanapun kalian berada yang mendengarkan podcast ini. Tentunya ini juga semoga bisa bermanfaat ya Bu Iya. ya untuk banyak orang, untuk kedepannya dan untuk bisa menurunkan Angka TPPO. betul sekali, bisa menurunkan angka TPPO ini. Itu tujuan besar dari kita mengadakan podcast ini ya Bu ya. Betul. Betul sekali. Kalau aware sudah dimiliki oleh semua pribadi, niscaya itu bisa kita lakukan gitu. Amin. Semoga kedepannya kita bisa menurunkan tingkat pidana perdagangan orang di wilayah Jawa Timur bahkan di Indonesia. Betul sekali. Semoga apa yang kita sampaikan di podcast hari ini, apa yang menjadi perbincangan menarik hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua, untuk penonton di rumah dan dimanapun kalian berada. Terima kasih, kami sampaikan kembali kepada Ibu Liswati. Sehat-sehat semuanya, Sehat-sehat tetap semua. semangat. Sama-sama Ibu, semangat terus. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada para penonton yang sudah mengikuti podcast ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk di-like, di-share, di-komen, dan di-subscribe supaya nggak ketinggalan lagi dengan topik-topik pembicaraan kita di podcast-podcast berikutnya yang pasti dengan topik yang menarik dan dengan narasumber yang selalu luar biasa. Jalan-jalan di taman, ada bunga rafflesia, mau dipetik sayang ada yang punya. Terima kasih para penonton setia, nantikan terus podcast kita ya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam multikultur dari Ubaya.